Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan apa itu kinematika gerak lurus. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu gerak. Gerak merupakan keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Gerak lurus secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Besaran pada kinematika gerak lurus. Besaran yang digunakan dalam kinematika gerak lurus antara lain posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Posisi atau kedudukan ialah keadaan benda terhadap titik acuan. Sebagai contoh, posisi A, yaitu 3 satuan di sebelah kiri 0, dan posisi B, 2 satuan di sebelah kanan 0, serta posisi C, 1 satuan di sebelah kiri 0. Jarak. Jarak yaitu panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Perpindahan. Perpindahan yaitu panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Dapat disimpulkan dengan delta X sama dengan X2 dikurang X1, di mana X2 itu menyatakan posisi akhir dan X1 ialah posisi awal. Perpindahan termasuk besaran vektor, yaitu memiliki arah. Perbedaan jarak dan perpindahan. Jika seseorang dari kota A akan pergi menuju ke kota D melalui cara berikut. Jarak yang ditempuh selama perjalanan orang tersebut adalah 9 km. Namun, sejauh apapun jarak yang ditempuh, orang itu hanya mengalami perpindahan sejauh 3 km ke arah timur. Kelajuan atau V. Kelajuan yaitu jarak yang ditempuh per satuan waktu, di mana V sama dengan X per T. X menyatakan jarak dan T menyatakan waktu. Kecepatan. Kecepatan yaitu perpindahan benda per satuan waktu, di mana V sama dengan delta X per delta T. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Adapun contoh dari GLB ini ialah sebuah mobil yang berjalan di tol yang lurus dengan kecepatan yang tetap, dan juga sebuah kereta api yang bergerak di rel yang lurus dan datar. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB adalah gerak lurus dengan percepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan terbagi menjadi dua bagian, yaitu A. Gerak lurus berubah beraturan horizontal, dan B. Gerak lurus berubah beraturan vertikal. Gerak horizontal adalah gerak benda yang terjadi pada bidang atau secara mendatar. Besaran-besaran gerak lurus pada GLBB horizontal dapat dihitung dengan Vt sama dengan V0 tambah A kali T. S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T pangkat 2. Vt pangkat 2 min Vo pangkat 2 sama dengan 2As. Gerak vertikal adalah suatu gerak benda yang terjadi secara vertikal, baik dari atas ke bawah atau sebaliknya. Besaran-besaran gerak lurus pada GLBB vertikal dengan anggapan bahwa A. Percepatan yang terjadi adalah percepatan gravitasi A sama dengan G. B. Jarak adalah ketinggian S sama dengan H. Dapat dihitung juga dengan rumus berikut ini. GLBB vertikal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 gerak jatuh bebas, 2 gerak vertikal ke bawah, 3 gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah gravitasi bumi.
Contohnya seperti buah kelapa jatuh dari pohonnya dan bola dijatuhkan dari lantai 2. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah gravitasi bumi. Contoh, bola yang diayunkan kemudian dilempar. Gerak vertikal ke atas adalah gerak vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan gravitasi bumi adalah perlambatannya. Pada gerak ini terdapat titik maksimum suatu benda bertahan di udara sebelum ditarik kembali oleh gravitasi bumi yang memiliki kecepatan sama dengan 0. Waktu untuk mencapai titik maksimum didapat dengan rumus TH max sama dengan V0 per G. Kelanjutan dari gerak ini merupakan gerak vertikal ke bawah dan keseluruhan geraknya merupakan gerak parabola. Contoh gerak vertikal ke atas yaitu bola disundul, koin dilempar ke atas, dan pancuran air mancur.